Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dan orang terdekat kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Berjumpa dengan Pak Amar di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana dan sejak kapan masuknya Islam di Nusantara. Anak-anakku sekalian, simak baik-baik ya penjelasan dari Pak Amar. Jika ada pertanyaan, simpan dahulu nanti. Setelah materi selesai, silakan bertanya di dalam grup WA. Dan insya Allah dengan senang hati akan saya jawab. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dahulu ya, agar ilmu kita bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Islam merupakan agama dakwah, yang artinya Islam adalah agama yang disebarkan dan dikembangkan oleh penganutnya ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Penyebaran agama Islam merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Kapan, mengapa, dan bagaimana penduduk Indonesia mulai menganut agama Islam menjadi perdebatan oleh beberapa ilmuwan, tetapi tidak mungkin dicapai kesimpulan yang pasti. Kondisi masyarakat Nusantara atau Indonesia sebelum Islam bisa kita lihat dalam beberapa aspek, yakni antara lain dari segi sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Sebelum Islam masuk ke bumi Nusantara, sudah terdapat banyak suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi, sosial dan budaya di Nusantara yang berkembang. Keberagaman dan pluralitas adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya, sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Jauh sebelum datangnya agama Islam, bangsa Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Keduanya berpengaruh sangat kuat pada diri masyarakat. Keyakinan tersebut sedikit banyak masih dilaksanakan di beberapa wilayah. Sebagian masyarakat juga sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan Wiwitan Kapitayan atau Sunda Wiwitan yang menyembah Sang Hyang Taya, yang berarti hampa atau kosong. Sedangkan kepercayaan animisme adalah suatu kepercayaan tentang adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia itu sendiri. Lalu kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan setiap benda mempunyai kekuatan seperti gunung, bebatuan, dan lain sebagainya. Wilayah Indonesia adalah wilayah tropis yang memiliki kondisi tanah yang subur, sehingga masyarakat di wilayah dalam pulau menggunakannya untuk bercocok tanam dan mengembangkan pertanian, sedangkan masyarakat yang hidup di pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan. Hasil pertanian dan bumi yang melimpah menjadi daya tarik bagi pedagang-pedagang dari luar negeri untuk melakukan kongsi dagang. Salah satunya adalah pedagang dari India Gujarat yang sudah memeluk agama Islam. Sedangkan komoditas penting yang dihasilkan dari perkebunan yang ada di Nusantara antara lain cengkeh, rempah-rempah, kapur barus, kayu manis, kayu putih, dan lain sebagainya. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim,
Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singosari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Setelah Singosari berkuasa, kemudian muncullah Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar. Kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk beserta patihnya yang terkenal, yaitu Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luar biasa. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal. Pada tahun 1478, Majapahit mengalami keruntuhan. Di Indonesia banyak sekali berbagai macam ras suku bangsa yang membuat khasanah kebangsaan semakin kaya, sebagaimana kekayaan alam yang dipunyainya. Keragaman sosial dan budaya yang dimiliki membuat corak keislaman nantinya lain daripada yang lain. Keberagaman dan pluralitas inilah yang nantinya akan membuat kita akan semakin bangga dengan negara ini, di mana semua aspek kehidupan meskipun berbeda-beda tapi tetap dalam satu atap, yaitu Indonesia. Demikian materi ajar pada kesempatan kali ini. Pertemuan pertama akan dilanjutkan dengan pertemuan yang kedua, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.